Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia Amanda dengan NIM 20404500019, mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi berkenaan dengan pembahasan mengenai literasi ICT dan media BK. Adapun tujuan pembuatan video ini guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Literasi ICT dan Media BK yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Saman MSc Cons dan Bapak Aswar SPD MPD. Adapun pokok bahasan literasi ICT dalam BK yaitu yang pertama, konsep dasar ICT dan urgensinya bagi pelayanan BK. Yang kedua, fungsi dan peranan ICT dalam BK pada abad ke-21. Yang ketiga, sistem ICT dalam BK. Yang keempat, menganalisis kompetensi yang diperlukan guru BK sesuai dengan kerangka kompetensi. Dan yang kelima, isu etik dan legal TI. Yang keenam, menganalisis model-model pemanfaatan ICT dalam BK. Untuk materi yang pertama, yaitu konsep dasar ICT dan urgensinya bagi pelayanan BK. Konsep dasar ICT secara umum, teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Adapun juga secara garis besar, teknologi informasi merupakan suatu teknik atau cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mengolah dan memproses data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan. Urgensi ICT dan dalam pelayanan BK adalah teknologi informasi merupakan kebutuhan yang sangat urgent atau sangat penting dalam upaya mendukung layanan BK yang lebih inovatif. Perkembangan TI yang semakin canggih ini secara langsung dapat mendukung proses pemberian layanan BK yang lebih kreatif, menarik, dan inovatif. Nah, misalnya penggunaan video atau film, gambar animasi, dan sejenisnya yang dapat dipergunakan sebagai sarana penunjang pemecahan masalah konseling. Urgensi bimbingan dan konseling mengacu pada perkembangan serta kemajuan teknologi yang mutakhir. Salah satunya ialah penggunaan alat atau media komunikasi serta informasi elektronik baik secara online ataupun offline. Penggunaan media teknologi ini yang mutakhir akan senantiasa merubah gaya serta penerapan BK yang konvensional. Materi yang kedua, fungsi dan peranan ICT dalam BK pada pendidikan abad ke-21. Fungsi ICT dalam BK ada 4, yakni sebagai metode untuk meningkatkan skill konselor atau guru BK. Yang kedua, sebagai sarana dan prasarana dukungan sistem terhadap perkembangan layanan BK. Yang ketiga, sebagai pemenuhan waktu dalam memberikan layanan. Yang keempat, membantu konseli dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Nah, pentingnya teknologi informasi dalam bimbingan konseling menurut konselor untuk dapat menguasai teknologi agar dapat memudahkan dalam pemberian pelayanan konseling kepada kliennya. Memanfaatkan TI bagi seorang guru sudah semakin urgent dan khusus bagi seorang guru BK. Banyak sekali kreasi yang dapat dibuat dalam melayani konseling. Teknologi informasi memiliki 3 peranan, diantaranya yaitu publikasi, di mana di sini teknologi informasi dimanfaatkan sebagai sarana pengenalan kepada masyarakat luas dan juga sebagai pemberi informasi mengenai BK. Nah, yang kedua, pelayanan dan bantuan. Dalam fungsi ini, bimbingan dan konseling dilakukan secara tidak langsung dengan bantuan teknologi informasi. Nah, yang ketiga, pendidikan. Dikatakan demikian karena di dalam informasi yang diberikan melalui sarana TI ini mengandung unsur pendidikannya. Yang ketiga, sistem ICT dalam BK. Pengertian sistem yang merupakan bagian yang terintegrasi antara satu dan yang lain sehingga dapat menjadi suatu sistem penghubung di antara keduanya. Adapun komponen sistem ICT yang ada hardware, software, dan firmware. Yang pertama, hardware. Hardware yang disebut juga dengan perangkat keras sebagai salah satu komponen dari komputer yang sifatnya fisik dan dapat diraba yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Adapun jenis-jenis hardware sebagai fungsinya yaitu input device, process device, dan output device. Nah, yang kedua, software.
Software atau yang biasa disebut dengan perangkat lunak komputer adalah istilah umum untuk dapat diformat dan disimpan secara digital termasuk pada program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer atau dengan kata lain software merupakan bagian komputer yang tidak terwujud, di mana jenis-jenis dari software yakni bahasa pemrograman, sistem operasi komputer, dan program aplikasi. Nah, yang ketiga, brainware. Brainware merupakan suatu elemen dari sistem komputer yang merancang bagaimana suatu dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan atau dapat dikatakan. Brainware ini adalah otak dari sistem komputer yang akan mengoperasikan perangkat lunak komputer. Adapun produk-produk sistem ICT dalam BK. Yang pertama, email atau surat elektronik. Yang kedua, website, homepage atau blog. Yang ketiga, komputer konferensi video. Yang keempat, sistem bulletin board. Yang kelima, simulasi terkomputerisasi. Yang keenam, pangkalan data FTP sites. Yang ketujuh, chat rooms electronic discussion groups. Yang kedelapan, software berbasis internet. Yang keempat, menganalisis kompetensi yang diperlukan guru BK sesuai dengan kerangka kompetensi seorang guru, termasuk guru BK, dalam melaksanakan akan tugas tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan negara, yaitu mendidik anak bangsa. Guru melaksanakan tugas mendidik dan mengajar, tidak karena takut kepada pimpinan atau atasan secara birokratis, tetapi karena kesadaran pengembangan jabatan profesional guru atas dasar kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Nah, adapun beberapa kompetensi yang diperlukan guru BK. Yang pertama, kompetensi pedagodik, di mana kompetensi pedagodik ini meliputi pemahaman terhadap peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, dan mengembangkan peserta didik untuk mengkualitaskan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi ini adalah kompetensi utama yang harus dimiliki guru agar pembelajaran yang dilakukan efektif dan dinamis. Yang kedua, kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, serta orang tua wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Nah, yang ketiga, kompetensi kepribadian, di mana seorang guru harus mempunyai kepribadian sehat yang akan mendorongnya mencapai puncak prestasi. Kepribadian yang sehat dapat diartikan kepribadian yang secara fisik dan psikis terhadap dari penyakit, tetapi bisa juga diartikan sebagai individu yang secara psikis selalu berusaha menjadi sehat. Nah, yang keempat, kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi, kurikulum mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Nah, yang kelima, kompetensi global, yaitu seperti mengikuti informasi nasional dan global, cepat beradaptasi, responsif, dan aktualisasi, terus berinovasi, menjadi seorang pioner perubahan, serta menciptakan peradaban mainstream. Yang keenam, kompetensi moral. Menurut M.A. Fahmi Karim tahun 2009, dalam proses pendidikan guru tidak hanya menjalankan fungsi ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai serta membangun karakter peserta didik secara berkelanjutan. Maka dari itu, kompetensi moral ini sangat penting dalam membantu siswa untuk menanamkan nilai serta karakter yang baik dalam diri peserta didik. Isu etik dan legal thinking. Pengertian etika konseling, perlu kita ketahui bahwa etika konseling merupakan suatu aturan yang harus dilakukan oleh seseorang konselor dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Nah, adapun 4 etika penting dalam melakukan kegiatan konseling, yakni yang pertama, professional responsibility, merupakan suatu sikap tanggung jawab seorang konselor terhadap klien dan juga dirinya sendiri. Salah satunya yaitu dengan memberikan perhatian penuh terhadap klien selama proses konseling berlangsung. Yang kedua, confidentiality. Confidentiality artinya konselor harus menjaga kerahasiaan klien. Yang ketiga, conveying relevant information to the person in counseling. Maksudnya, klien berhak mendapatkan informasi mengenai konseling yang akan mereka jalani. Nah, yang keempat, the counselor influence.
konselor mempunyai pengaruh yang besar dalam relasi konseling, sehingga ada beberapa hal yang perlu konselor waspadai yang akan mempengaruhi proses konseling dan mengurangi efektivitas konseling. Isu legal TI dalam pelayanan BK. Isu legal TI dalam bimbingan dan konseling adalah suatu persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan teknologi informasi yang disahkan oleh aturan atau konstitusi yang ada atau sesuai dengan aturan. Adapun tipe-tipe permasalahan konseling yang dilaksanakan secara online. Yang pertama, KFIP atau merupakan di mana konselor dengan sertifikasi tidak jelas atau tidak memiliki jaminan keamanan yang tidak memadai. Yang kedua, closed, merupakan konselor yang sudah tidak menggunakan situsnya untuk melakukan konseling online atau masih tetap online untuk keperluan lain dan juga tidak pernah melakukan updating secara berkala. Yang ketiga, gone, merupakan situs-situs yang sudah kadaluarsa yang pernah dilakukan untuk proses konseling online dan sudah ditutup. Materi keenam, menganalisis model-model pemanfaatan ICT dalam BK. Yang pertama, weblog, sebagai penyedia informasi bagi peserta didik tentang segala hal yang dibutuhkan dalam mengembangkan dirinya. Yang kedua, chatting, menjadi salah satu model pemanfaatan literasi ICT yang biasanya digunakan untuk konseling jarak jauh yang memerlukan penanganan segera mungkin namun terhalang oleh jarak dan waktu. Yang ketiga, email, yang merupakan model pemanfaatan literasi ICT yang berbentuk surat elektronik yang dianggap cepat dan terjadi privasinya untuk menyampaikan aspirasi maupun curahan hari konseling kepada konselor. Yang keempat, short message service atau SMS, merupakan model pemanfaatan literasi ICT yang paling banyak digemari karena semakin terjangkaunya perangkat yang dibutuhkan guna tersampainya pesan yang ingin disampaikan dari konseling kepada konselor maupun sebaliknya. Yang kelima, telepon, menjadi model pemanfaatan literasi ICT yang juga seringkali digunakan sebagai media konseling secara langsung, terutama dengan mulainya adanya teknologi video call yang dapat menampilkan ekspresi wajah konseling dalam proses konseling. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi kurang menyinggung, maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.